Ya, pemirsa, setelah 3 pegawai Pusat Lembaga Penyiaran Publik RRI terkonfirmasi positif COVID-19, seluruh pegawai diswab massal. Meski kantor RRI di Jalan Medan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat ditutup, namun siaran tetap berjalan. Tiga pegawai RRI yang terkonfirmasi positif berasal dari RRI Jakarta, Direktorat Teknologi dan Media Baru, dan Siaran Luar Negeri. Mereka diduga terpapar di lingkungan mereka. Kantor RRI di Jalan Medan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat ditutup selama 14 hari. Pengumuman lockdown tertuang dalam Nota Dinas Direktur Utama LPP RRI mulai tanggal 22 Juli hingga 4 Agustus mendatang. Seluruh karyawan RRI di Jakarta sudah dilakukan swab test. Saat ini sebagian karyawan diminta bekerja di rumah. Tidak mematikan siaran, hanya merilikkan program 1, program 2, dan program 4 untuk mengikuti siaran Pro 3. Siaran Pro 3 ini adalah siaran-siaran khusus yang diperuntukkan untuk pelayanan COVID. Di karantina mandiri di rumah. Jadi sebenarnya mereka tidak terlalu parah. Jadi kalau sudah masuk ke rumah sakit mesti ada pengawasan medis. Jadi kalau pandangan-pandangan dari Dinas Kesehatan dan para dokter, kalau itu masih bisa dirawat secara mandiri di rumah, secara mandiri. Tapi mereka sedang dalam pemantauan oleh pemerintah untuk diupayakan kesehatannya untuk dijauhkan dari COVID. Seorang pegawai di Kemenpora dinyatakan positif COVID-19. Kantor Kemenpora kemarin menggelar swab test bagi seluruh pegawainya. Seluruh ruangan Kemenpora juga disteril. Puluhan pegawai di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kamis kemarin menjalani swab test di gedung Kemenpora Senayan, Jakarta. Swab test dilakukan setelah seorang karyawan diketahui terpapar COVID-19 pada hari Sabtu lalu. Kemenpora juga sudah mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan disinfeksi seluruh wilayah kementerian. Ya, pemirsa, tim riset Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Unpad memilih 6 lokasi di Kota Bandung untuk uji klinis vaksin COVID-19. Dalam pelaksanaannya nanti uji klinis tahap 3 akan dilakukan dengan mengambil sampel 1.620 relawan subjek dengan rentang usia 18 hingga 59 tahun. Tim riset Fakultas Kedokteran Unpad bekerja sama dengan Bio Farma akan melakukan uji klinis vaksin COVID-19 asal Tiongkok pada Agustus mendatang. Uji klinis dilakukan dengan mengambil sampel 1.620 subjek atau relawan. Pelaksanaan uji klinis disebar di 6 lokasi, diantaranya Rumah Sakit Pendidikan Unpad, Kampus Unpad di Pati Ukur, Puskesmas Garuda, Puskesmas Cimbuleuit, Puskesmas Dago, dan Puskesmas Sukapakir. Setelah divaksin, para relawan nantinya akan dikarantina dulu selama 14 hari. Sementara untuk pola rekrutmen relawan, tim riset FK Unpad dan Bio Farma sudah melakukan sosialisasi. Sudah banyak relawan yang mendaftar baik dari Kota Bandung maupun dari luar daerah. Protokol jumlah subjek adalah 1.620 yang berusia 18 sampai 59 tahun. Ini usia produktif. Pelaksanaan uji klinis vaksin COVID-19, Fakultas Kedokteran Unpad akan menggandeng puluhan tenaga medis mulai dari dokter umum, dokter anak, dan dokter penyakit dalam. Nantinya akan disebar ke 6 lokasi guna mempercepat proses uji klinis vaksin COVID-19 di Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Timur merupakan yang tertinggi di Indonesia. Terus bertambahnya pasien COVID-19 membuat tenaga medis harus bekerja ekstra melawan virus corona yang tentunya seiring dengan meningkatnya penggunaan alat pelindung diri bagi tenaga medis. Angka penularan virus corona di Jawa Timur terus naik. 18.000 lebih warga Jawa Timur sudah terpapar corona. Bahkan, ratusan lainnya meninggal akibat COVID-19. Peningkatan jumlah pasien berbanding lurus dengan kebutuhan alat pelindung diri bagi tenaga medis.
Hal inilah yang mendorong MNC Peduli memberikan alat pelindung diri kepada petugas medis di berbagai rumah sakit di Jawa Timur. APD berupa pelindung muka, masker KN95, masker bedah, sarung tangan medis dan baju hazmat disalurkan ke Rumah Sakit Paru Dungus di Madiun, Rumah Sakit Umum Darmayu, Rumah Sakit Umum Aisyah di Ponorogo, dan Rumah Sakit Kamar Medika di Mojokerto. Sebelumnya kami sampaikan sebesar-besarnya kepada MNC Peduli, khususnya para donatur, pemirsa televisi MNC Group atas bantuan APD kepada Rumah Sakit Paru Dungus. Bantuan ini sangatlah bermanfaat bagi kami, terutama para tenaga kesehatan Rumah Sakit Paru Dungus yang saat ini tengah berjuang dalam menangani pasien-pasien COVID-19. Harapannya tentu agar kita bisa terus mensupport tim medis yang ada di garda terdepan. Bantuan yang kami beri hari ini berupa hand gloves, face shield, masker, dan lain-lain gitu. Ini kan berupa seperti alat perlengkapan gitu untuk tim medis agar mereka bisa melayani masyarakat tentunya dengan lebih nyaman dan juga merasa disupport oleh masyarakat. Perjuangan para tenaga medis melawan virus corona masih sangat panjang. Untuk itu, MNC Peduli mengajak Anda ikut berdonasi melalui rekening MNC Peduli untuk mendukung perjuangan tenaga medis dalam menekan angka penyebaran virus corona di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, pemirsa, pandemi COVID-19 mengubah segala aspek kehidupan, salah satunya dunia pendidikan. Oleh karena itu, sekolah online secara gratis efektif membantu kegiatan belajar mengajar meski dari rumah. Merespons situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, Ruang Guru meluncurkan berbagai inisiatif untuk memastikan bahwa pengajar dan pelajar di Indonesia tetap sehat dan tetap memiliki akses terhadap materi pendidikan berkualitas walau belajar dari rumah. Ruang Guru telah menyelenggarakan sekolah online secara gratis, di mana lebih dari 5 juta siswa di Indonesia telah memanfaatkan akses tersebut. Ruang Guru juga meluncurkan tryout akbar sekolah online Ruang Guru gratis demi meningkatkan kemampuan belajar siswa. Ruang Guru telah bermitra dengan berbagai perusahaan internet dan telekomunikasi guna memperluas jangkauan akses belajar. Inisiatif Ruang Guru juga menyasar guru, mahasiswa, dan profesional dunia kerja dengan memberikan pelatihan online gratis di Skill Academy dan pelatihan online pada guru dengan materi yang berkualitas. Pemerintah akan buka objek wisata di zona hijau di mana saja dan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.